Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai XBRL. Di era ketika jumlah perusahaan tercatat di seluruh dunia semakin meningkat setiap tahunnya, kebutuhan untuk menganalisis dan membandingkan laporan keuangan menjadi semakin mendesak. Perbedaan format pelaporan, standar akuntansi, hingga bahasa seringkali menjadi hambatan dalam proses tersebut. Karena itu, hadirlah XBRL atau Extensible Business Reporting Language, sebuah bahasa pelaporan elektronik yang didesain agar data bisnis dan keuangan dapat dipertukarkan secara cepat, akurat, dan dapat dibaca komputer tanpa hambatan. XBRL bekerja layaknya barcode untuk informasi keuangan, di mana setiap elemen laporan diberi tag khusus sehingga mudah dikenali, diekstrak, dan dianalisis secara otomatis. Dengan penggunaan XBRL, proses pelaporan menjadi lebih efisien. Perusahaan hanya perlu menyusun laporan satu kali, dan sistem akan mengubahnya ke berbagai format seperti PDF, Excel, atau HTML sesuai kebutuhan. Bagi analisis, investor maupun regulator, XBRL mempermudah proses pengolahan data karena mereka tak perlu lagi mengetik ulang atau menyesuaikan format laporan. Data yang sudah diberikan tag XBRL dapat dibandingkan secara langsung dengan perusahaan lain di seluruh dunia, tanpa terkendala bahasa ataupun standar akuntansi. Bursa Efek Indonesia turut mengadopsi XBRL untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan pasar modal. Implementasi ini dilakukan untuk mempercepat proses pengungkapan informasi, meningkatkan monitoring perusahaan tercatat, serta memperkuat fungsi business intelligence di lingkungan BEI. Melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet, perusahaan dapat mengunggah laporan secara lebih terstruktur, tervalidasi, dan terstandarisasi. Di dalam XBRL, terdapat komponen penting bernama taksonomi, yaitu semacam kamus yang berisi daftar tag untuk setiap elemen laporan keuangan. Taksonomi inilah yang menentukan bagaimana sebuah informasi, misalnya total aset, laba bersih, atau arus kas, harus diberi tag. Masing-masing negara dapat memiliki taksonominya sendiri karena peraturan akuntansi yang berbeda. BEI juga mengembangkan taksonomi khusus yang mengacu pada PSAK, ketentuan pasar modal, serta standar akuntansi syariah. Dengan taksonomi tersebut, perusahaan dapat menyusun instans dokumen, yaitu laporan keuangan yang sudah sepenuhnya diberi tag XBRL dan siap diproses komputer. Keunggulan XBRL terasa dari banyak sisi. Validasi data dapat dilakukan otomatis sehingga mengurangi kesalahan input. Informasi lebih mudah dianalisis, terutama oleh investor global yang membutuhkan data yang komparabel. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena data yang diterima lebih akurat dan konsisten. Bahkan, XBRL juga membantu meningkatkan keterbukaan informasi serta efisiensi biaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, XBRL bukanlah software pengganti atau standar akuntansi baru. Ia hanyalah alat untuk membuat proses pelaporan menjadi lebih cerdas, terstruktur, dan dapat diolah secara digital. Dengan adopsi XBRL, masa depan pelaporan keuangan Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih interaktif, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tuntutan global. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.